Misalkan kita berbisnis ya. Misalkan kita berbisnis. Posisi kita ada di X ya. Berarti ini adalah kita. Pada saat kita misalkan dagang. Anda misalkan dagang kalkulator. Misalkan Anda beli kalkulatornya dari supplier, kemudian Anda jual kalkulatornya ke customer. Oke? Pada saat kita membeli kalkulator, misalkan Anda beli kalkulatornya ke sini, ke supplier. Ya. Berarti Anda ngasih uang ke supplier. Katakanlah $50. $50. Maka supplier akan kasih barang ke Anda. Set. Ya. Ini berarti produk. Saya singkat aja PR. Nah, gitu kan? Berarti hubungan antara Anda dengan supplier inilah yang disebut dengan pembelian. Nah, ini namanya pembelian. Gitu. Oke. Nah, sekarang Anda sudah punya kalkulator. Anda ingin menjual ke customer, ke pelanggan. Oke? Berarti barang yang tadi, PR tadi, itu berpindah tangan ke customer. Nah, pindah tangan ke sini. Berarti PR-nya jadi pindah ke sini. Katakanlah seperti itu. Kemudian customer akan memberi Anda apa? Uang. Ya. Maka dia akan memberikan uang ke Anda. Katakanlah Anda beli 50, Anda jual $100 misalkan. Anda jual $100. Ini 100. Nah, hubungan antara Anda dengan customer itulah yang disebut sebagai penjualan. Ya. Penjualan. Jadi, pembelian itu adalah jika Anda memberikan uang kepada supplier dan supplier memberikan barang kepada Anda. Itu namanya pembelian. Penjualan adalah Anda menjual barang ke customer dan customer memberikan uang kepada Anda. Kemudian, apakah yang disebut dengan profit atau untung? Profit atau untung adalah uang yang Anda dapat dari customer dikurangi uang yang Anda keluarkan untuk supplier. Berarti kan 100 dikurangi 50. Berarti profit Anda dapat berapa? 50. Nah, secara umum kalau 100 itu adalah penjualan, uang yang Anda dapat dari dagang. Lalu apa yang disebut dengan 50? 50 orang sering menyebutnya dengan HPP atau harga pokok penjualan. Ya, atau harga pokok penjualan. Apa itu HPP? HPP itu adalah uang yang Anda keluarkan untuk mendapatkan barang yang Anda inginkan. Sehingga saya boleh mengatakan bahwa yang namanya profit itu sama dengan penjualan atau sales dikurangi HPP. Ya, penjualan atau sales dikurangi harga pokok penjualan. Ya, penjualan dikurangi pembelian. Ya, sehingga Anda bisa mendapatkan profit. Itulah yang disebut dengan profit. Nah, sekarang kita ada kasus soal seperti ini. Nah, soal seperti ini. Perhatikan data usaha dagang Kartika di bawah ini. Ada penjualan 30 juta. Biaya angkut penjualan 4.500.000. Potongan penjualan 600.000. Retur penjualan 2.500.000 dan potongan penjualan 500.000. Segala hal yang berbau penjualan saya beri hijau. Berarti yang hijau ini adalah yang mana? Yang hijau ini adalah hubungan antara Anda dengan customer. Yang ini.
Gitu. Kemudian ada yang item. Nah, item retur pembelian 1 juta. Persediaan akhir 3 juta. Pembelian 12 juta. Biaya angkut pembelian 1.500.000. Nah, persediaan awal 2 juta. Nah, yang item-item inilah, itulah hubungan Anda dengan supplier. Hubungan antara Anda dengan supplier ini. Hubungan antara Anda dengan supplier ini. Pertanyaannya adalah, berapakah harga pokok penjualan? Ya, kalau misalkan ditanya harga pokok penjualan, maka yang Anda tulis adalah hubungan antara Anda dengan si pembeli. Gitu. Kalau ditanya HPP, hubungan antara Anda dengan pembeli. Kalau yang ditanya penjualan, berarti hubungan antara Anda dengan customer. Kalau misalkan ditanya profit, untung, berarti sales dikurangi harga pokok penjualan. Berarti kalau misalkan Anda ditanya profit itu sama dengan penjualan dikurangi harga pokok penjualan atau pembelian begitu. Nah, kalau misalkan ditanya bagaimana dengan penjualan ini? Nah, berarti penjualan itu apa saja? Penjualan itu apa saja? Nah, di soal tadi penjualan ini adalah yang hijau-hijau ini. Ya kan? Ini kopi, ini penjualan nih. Ctrl V, kemudian sampai ke sini. Ini yang hijau-hijau ini penjualan. Copy, Ctrl V. Nah, berapakah total penjualan? Kita hitung. Ya, kita hitung. Penjualan di sini adalah 30 juta. Apa itu 30 juta? 30 juta itu artinya adalah total uang yang Anda keluarkan untuk supplier. Berarti untuk membeli barang itu Anda totalnya mengeluarkan uang 30 juta. Berarti kan Anda mengeluarkan uang. Oh, sorry. Mohon maaf. Penjualan itu bukan yang hijau ya. Mohon maaf. Ini saya keliru. Saya hapus. Penjualan itu yang hitam nih di sini. Oh iya benar, yang hijau ya. Yang hijau, mohon maaf. Berarti di sini copy penjualan yang hijau. Kemudian pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan. Saya review kembali. Berarti penjualan itu adalah segala sesuatu hubungan Anda dengan customer. Berarti kalau pelanggan membeli barang dari Anda, dia ngasih uang. Itu namanya penjualan. Lalu apa yang Anda berikan ke mereka? Yang Anda berikan ke mereka adalah barang. Yang berkurang dari Anda adalah barang. Itu yang disebut dengan penjualan. Apa arti terminologi penjualan? Segala sesuatu yang Anda terima itu positif, dan segala sesuatu yang Anda keluarkan itu negatif. Itu penjualan. Ya. Nah, berarti penjualan itu adalah segala hal kalau misalkan Anda dapat uang, Anda dapatkan itu positif. Nah, contoh, penjualannya 30 juta, berarti Anda dapat duit dari konsumen 30 juta. Ini positif kan? Tetapi, untuk mendapatkan 30 juta, Anda harus mengeluarkan biaya angkut penjualan. Misalkan, si customer, tolong dong barangnya dianterin ke saya. Berarti Anda harus mengeluarkan uang. Oh, ternyata nggak 30 juta, berarti Anda harus mengeluarkan lagi. Makanya ini dalam kurung. Jadi dalam kurung itu artinya sebagai pengurang. Ya. Kemudian ada potongan penjualan. Pada saat Anda mengatakan, mestinya Anda ngasih ke saya $100, tetapi Anda mengatakan, ya udah, Anda kasih saya $70, 30-nya diskon. Itu namanya potongan. Pada saat kita mengatakan potongan penjualan, tetap saja sebenarnya kita ngasih ke dia $30. Berarti kita ngasih ke dia diskon. Berarti kalau misalkan Anda ngasih diskon 600.000 ke orang, berarti uangnya bukan Anda terima kan? Anda harus mengeluarkan uang. Berarti dia negatif nih. Ini juga sebagai pengurang negatif. Karena dia potongan itu bahasa Inggrisnya discount.
Retur penjualan. Retur itu artinya kalau orang beli barang dari kita, kemudian dia mengembalikan barangnya karena tidak puas. Misalkan barangnya jelek. Otomatis uang yang kita dapat harus dibalikin dong. Berarti kan nggak positif, ya nggak? Berarti uang yang kita dapat negatif. Oh, negatif. Kemudian yang terakhir, potongan penjualan. Potongan penjualannya ada dua nih, ada 2 kali. Wah, ingat potongan penjualan berarti Anda memberikan diskon. Kalau memberikan diskon, Anda ngasih uang. Berarti Anda tidak menerima uang. Berarti berapakah total penjualannya? Total penjualannya adalah 30 juta dikurangi 4.500.000, dikurangi 600.000, dikurangi 2.500.000, dikurangi 500.000. Berapa di buku hasilnya? 400.000. Oke. Berarti total penjualannya adalah 22.400.000. Berikutnya, kita menghitung pembelian. Pembelian adalah hubungan antara Anda dengan supplier. Berarti Anda mengeluarkan uang. 50 Anda dapat barang. Intinya pembelian adalah Anda ngeluarin duit. Ini kebalikan dari yang tadi. Kalau pembelian, Anda ngeluarin duit positif, dapat duit negatif. Kalau penjualan, Anda mendapatkan uang positif, mengeluarkan uang negatif, kebalikannya. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, kita lihat. Yang penjualan, yang pembelian itu retur pembelian. Persediaan akhir ini masuk pembelian. Pembelian, biaya angkut pembelian, persediaan awal. Pokoknya yang namanya pembelian adalah segala yang ada kata pembeliannya ditambah persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, Anda pindahkan ke sini semua. Pembelian berarti Anda mengeluarkan uang kepada supplier. Berarti kan positif 12 juta. Retur pembelian itu ceritanya Anda balikin barang ke supplier karena barangnya jelek. Otomatis barangnya Anda kasih ke dia, duitnya Anda dapat. Berarti kan Anda dapat uang. Kalau Anda dapat uang, berarti kebalikan hukumnya, berarti negatif. Biaya angkut pembelian. Nah, yang mengeluarkan biaya angkut kan si supplier. Otomatis sebenarnya Anda nerima duit gitu kan. Otomatis Anda jadi pengurang. Ingat, pembelian itu segala sesuatu yang Anda keluarkan positif. Oke. Kemudian persediaan akhir. Nah, tapi kalau sekiranya biaya angkut menjadi tanggungan kita, maka otomatis sebenarnya Anda ngeluarin duit. Kalau Anda ngeluarin duit, berarti dia tetap positif. Gitu. Kemudian persediaan awal. Nah, ini posisinya persediaan awal itu misalnya hari ini Anda dagang dari pagi sampai sore. Kemarin sore ada sisa barang yang belum kejual. Itulah yang disebut dengan persediaan awal. Persediaan akhir adalah kalau misalkan hari ini Anda dagang sampai sore, nanti sore ada barang yang belum laku. Itulah yang disebut dengan persediaan akhir. Kalau misalkan biaya angkut Anda yang ngeluarin, berarti 1.500.000 ini positif. Persediaan awal adalah sisa barang kemarin. Berarti sebenarnya barang kemarin itu adalah uang yang belum Anda keluarkan. Uang yang sudah Anda keluarkan. Berarti dia positif. Nah, kecuali persediaan akhir. Anda harus kurangkan. Kenapa? Karena persediaan akhir biarkan untuk menjadi beban besok. Sehingga berapakah total pembelian? Total pembelian adalah pembelian dikurangi retur pembelian ditambah biaya angkut pembelian. Karena biaya angkut itu menjadi tanggungan Anda ya. Kemudian ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Sehingga dapat total pembelian adalah 11 juta. Kalau di soal ujian nasional ditanya, berapakah total penjualan? 22.400. Kalau misalkan ditanya, berapakah total pembelian? 11 juta. Kalau misalkan ditanya, berapakah profit? Profit itu adalah penjualan dikurangi pembelian. Berarti 22.400 dikurangi 11 juta. Profitnya adalah 11.400. Tapi kalau misalkan ditanya, tentukan HPP. HPP-nya adalah 11 juta. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Jadi, lihat soal. Berarti kalau misalkan kata soal, tentukan HPP, ya udah, yang lain nggak usah ditengok. Yang ditengok, yang 5 ini saja. Gitu ya. Kalau misalkan di soal ditanya, tentukan penjualan, ya yang lainnya, data-data yang lain, angka-angka ini nggak usah ditengok. Yang ditengok cukup yang ada hubungannya dengan penjualan. Gitu. Kalau misalkan ditanya profit, berarti penjualan dan pembelian Anda tentukan, kemudian dikurangkan. Sehingga Anda tentukan profitnya 11.400.000 rupiah. Itulah profitnya.